Selamat pagi, Mas. Mas Raffi ya, Mas Raffi, kelas 9F sudah mau datang ke sini terkait permasalahan yang apa ya, yang kemarin terjadi ya. Sebelum konseling individu ini kita mulai, lebih baiknya kalau kita berdua ya, supaya nanti berjalan lancar, tidak ada masalah. Oke, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Mas Raffi. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Raffi sudah datang ke ruang BK ini. Sehat ya Mas Raffi ya? Sudah sarapan belum? Sudah sarapan. Tadi jamnya siapa? Jamnya Pak Suci. Pak Suci. Olahraga ya? Olahraga. Sudah selesai ya teman? Tadi udah izin ya? Izin. Oke. Saya mau membacakan terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu konseling individu itu seperti apa? Itu ya. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Konseling individu itu tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan individu yang bermasalah. Contohnya kamu, ya kan? Kamu ingin datang ke ruang BK karena ingin menyelesaikan masalah. Nah, konseling individu itu sendiri apa? Konseling individu itu adalah pertemuan antara konseli dan konselor dalam satu ruangan untuk menyelesaikan masalah yang dialami. Ya, kemudian nanti Mas Raffi bisa menceritakan itu dalam artian menceritakan permasalahan yang ingin diselesaikan masalahnya. Ya, yang diselesaikan masalahnya jangan ditutup-tutupi, ya kan? Jangan ditutup-tutupi, ceritakan apa adanya, jangan ditutup-tutupi, tidak boleh sedikit pun hal ditutupi. Kalau nanti ditutupi, Mas Raffi tidak jujur, ya kita susah membantu. Oke. Ada asas kerahasiaan, ada asas namanya kesukarelaan. Artinya gini, kesukarelaan itu artinya tanpa ada paksaan, Mas Raffi datang ke sini dengan sendiri. Kemudian keinginan itu untuk menyelesaikan masalah Mas Raffi yang dihadapi ya. Jadi nanti Mas Raffi tahu posisinya sebagai konseli, posisinya sebagai konselor. Saya sebagai konselor, Mas Raffi sebagai konseli atau klien ya. Nanti kita akan berdurasi, konseling individu berdurasi sekitar 40 menit. Ya. Jika nanti dirasa kurang, nanti Mas Raffi bisa menjadwalkan jadwal lebih lanjut. Ya, mungkin besok, mungkin hari apa gitu ya. Nah, saya udah sudah pada hebat. Mas Raffi udah siap? Oke, kalau udah siap, Mas Raffi coba ini diisi sebagai persetujuan Mas Raffi siap menjalankan konseling individu pada hari ini. Oke, diisi dulu. Oke, ini berarti menandakan kalau Mas Raffi siap untuk konseling individu. Oke, ini kasih mati dulu. Bukan, ya. Saya sudah menceritakan panjang lebar mengenai tujuan konseling individu, pengertian konseling individu dan asas-asasnya. Ya. Gini, Mas Raffi awalnya merokok itu sejak kapan? Sejak kelas 7. Kelas 7 ya? Itu udah lama. Kelas 7. Kita itu sudah 2 tahun ya, 2 tahun. Itu merokoknya di mana? Di area rumah. Di kamar, di warung. Warung. Berarti bersama teman-teman juga gitu ya? Teman-teman nongkrong maksudnya ya? Kenapa memutuskan merokok? Karena diajak teman. Diajak teman. Mungkin gini ya. Mungkin kalau orang Jawa bilang gini, lah cemen gue, enggak cara lanang orang rokok, gitu ya. Terus selain teman yang memotivasi kamu untuk merokok selain teman bergaul siapa? Teman. Iklan mungkin melihat iklan, ya orang tua. Oke orang tua ya.
Berarti orang tua juga berpengaruh juga ya, berpengaruh dalam menjadi. Kamu tahu ya konsekuensinya ketika kamu nanti merokok dalam jangka panjang? Sakit ya. Oke, tahu kan sebetulnya kan ya. Oke, kalau saya boleh menceritakan seperti ini. Jadi rokok itu memang imbasnya jangka panjang, jangka pendek juga bisa. Jangka pendek itu biasanya anak-anak itu kepala pusing, batuk, nah, itu tahu kan ya, batuk, tenggorokan serak, kadang sesak napas, gitu. Makanya dalam jangka panjang bisa kanker. Kan di rokok itu sebelum kamu merokok, sebelum kamu merokok kan di bungkus rokok itu ada tulisan kan, tulisan merokok dapat menimbulkan penyakit paru-paru, kanker dan sebagainya, gitu kan? Terus saya mau tanya ini, kan di situ sudah diperingatkan, misalnya diperingatkan, kenapa tetap merokok? Ya karena diajak teman tadi. Diajak teman tadi ya, karena pengaruh teman lebih kuat daripada tulisan yang ada di bungkus rokok itu ya. Gitu. Oke. Selanjutnya kalau misalkan ini supaya nanti kamu itu bahaya merokok, coba saya mau tanya. Tadi kamu udah bilang bahwa rokok itu bisa menimbulkan beberapa penyakit, penyakit dalam paru-paru, kan? Paru-paru, terus apa lagi tadi? Kanker, impoten, ya kan? Coba saya mau tanya, dari kamu sehari itu habis berapa kali? Mungkin 3 sampai 4. Kalau boleh dihitung-hitungan mas ya, kebiasaan merokok 1 hari 4 kali, 1 minggu berapa? Hitung-hitungan keuangan loh ya, belum. Tadi masalah sakit, masalah apa akibat sakit yang ditimbulkan. Sekarang kita hitung-hitungan keuangan. Kebiasaan merokok, misalkan 1 hari kamu 4 batang. Kalau 1 batang 1.500, berarti 1 hari kan 6.000. Kali 1 bulan berapa? 1 bulan 90. Coba 6.000 kali 30, 1 bulan dong. 6.000 kali 30. Nah, 120.000. 120.000 itu kalau ditabung kan lebih positif kegiatan daripada untuk kebiasaan merokok. Selain menimbulkan penyakit, juga boros. Uang itu kan juga dari orang tua. Kalau masih muda, coba carilah sesuatu yang positif, kegiatan yang lebih positif untuk menghindari kebiasaan merokok. Coba kebiasaan yang positif untuk menghindari merokok itu apa? Coba sebutkan. Ke sawah membantu orang tua kan. Dengan kesibukan itu mungkin kamu akan terhindar dari pergaulan yang tidak bagus gitu ya. Coba apa lagi kira-kira? Olahraga. Kamu ikut olahraga? Apa? Pramuka. Selain pramuka? Perawatan. Kesibukan itu kan mungkin bisa menyita waktu kamu untuk bergerombol dengan teman ya. Nah, waktu yang dipakai untuk kegiatan yang positif. Pramuka juga kan apa ya namanya? Memberikan latihan yang fisik juga loh. Coba kalau latihan fisik pada waktu pramuka, kalau kita napasnya sesak kan susah juga kan. Makanya coba
kegiatan-kegiatan itu olahraga, pramuka, karawitan, supaya kamu terhindar dari pergaulan-pergaulan atau gerombol-gerombol yang namanya mengajak merokok. Ya. Kemudian coba kalau kebiasaan merokok itu kan ada lebih apa ya namanya, lebih banyak hal yang negatif yang kita dapatkan ya. Coba saya mau tanya, kalau hal negatif merokok itu seperti apa? sakit, Sesat, kurang konsentrasi. konsentrasi, belajar kurang. Kamu sebetulnya udah tahu nggak kalau apa sisi negatif dari merokok itu apa gitu? Sudah tahu. Kenapa masuk merokok itu karena memang teman lebih menerima merokok daripada yang tidak merokok gitu ya. Itu kalau kamu merokok bergerombol dengan teman itu malam hari, kadang sore di warung sampai tanggal gitu. Coba kalau ini ya, tapi tentukan hal positif apa yang akan Mas Raffi rencanakan supaya Mas Raffi bertindak. Nah, Mungkin rajin olahraga. rajin olahraga, Sering bantu orang tua. sering membantu orang tua di sawah, di rumah dengan kesibukan-kesibukan. Oke. Selain itu, Mas Raffi juga harus mempunyai target. Harus mulai melakukan itu, ya sudah mulai melakukan itu supaya target Mas Raffi apa yang diinginkan tercapai. Saya pengen mengganti dengan olahraga Bang. Saya pengen mengganti kesibukan di luar bersama teman-teman, mengganti kebiasaan nongkrong di luar bersama teman-teman dengan kebiasaan lebih banyak membantu orang. Ya. Mas Raffi sudah menceritakan semuanya, sudah membuat rencana, sudah mau sudah menemukan menemukan solusi dari pemaparan konseling ini, ya. Jadi sebagai ini kan saya menggunakan teknik perilaku kontrak, ya, kontrak perilaku ya. Kontrak perilaku artinya apa? Artinya Mas Raffi harus juga menuliskan tujuannya, solusi-solusi yang sudah di Mas Raffi bicarakan tadi di lembaran kertas. Bukan apa-apa, tapi untuk mengingatkan Mas Raffi supaya Mas Raffi nanti bisa mengingat, saya sudah berjanji. Saya sudah berjanji dengan diri saya sendiri bahwa saya akan mengganti kebiasaan merokok dengan kegiatan-kegiatan positif. Itu ya. Jadi ini nanti harus diisi oleh Mas Raffi. Nah ini diisi. Ya, oke. Saya juga tanda tangan. Oke, saya juga tanda tangan. Ini adalah kontrak perilaku yang kita sepakati. Jadi ini tidak akan ada apa-apanya. Jadi kesepakatan ini tidak akan ada apa-apanya ketika Mas Raffi tidak menjalankan yang sudah ditulis. Jadi ini akan bermanfaat untuk menjadi kunci sukses Mas Raffi untuk menghilangkan kebiasaan merokok kalau Mas Raffi mau menjalankan ini. Nah, selain itu, bila saya telah berhasil melakukan hal ini, maka saya akan mendapatkan apa? Ya, Mas Raffi akan lebih sehat, pola hidup Mas Raffi akan lebih positif. Ini udah bisa simpan dulu. Nanti ini saya akan fotokopi, akan saya kasihkan ke Mas Raffi. Ini kontrak ini akan fotokopinya saya kasihkan Mas. Jadi Mas Raffi nanti punya, saya juga punya. Gitu, oke. Setelah itu nanti Mas Raffi ya
Coba Mas Raffi dari awal sampai akhir tadi ya, dari awal sampai akhir, mulai dari pemaparan Mas Raffi mengungkapkan permasalahannya, Mas Raffi tahu akibat dari apa ya namanya, kebiasaan merokok jangka panjang, jangka pendek, ya kan? Terus mulai dari Mas Raffi menemukan solusi ya supaya rokok itu apa, kebiasaan merokok itu tidak Mas Raffi jalankan lagi. Mas Raffi sudah tahu apa yang harus dilakukan, coba. Setelah bimbingan, setelah pemaparan masalah-masalah tadi, solusi dan lain sebagainya, Mas Raffi punya kesan seperti apa? Terima kasih Ya. pemberitahu dari gadis dari Bapak, karena sudah tahu dalam merokok itu tidak baik, dan Nah, itu siap untuk kita merokok bisa menimbulkan penyakit, merokok bisa menguras keuangan. Nah, yang lebih parah lagi kalau kebiasaan merokok itu tapi 4 batang bahkan 5 batang sehari ya. Siap ya Mas Raffi ya. Oke. Untuk memberikan apa ya namanya, Mas Raffi benar-benar sudah paham sebagai bukti, maka Mas Raffi coba Mas Raffi isi. Kan Mas Raffi tadi udah apa masalah Mas Raffi, apa akibat dari masalah Mas Raffi, apa yang harus dilakukan Mas Raffi untuk mencari supaya solusi supaya Mas Raffi tidak merokok. Coba ini diisi lagi. Ini diisi lagi. Coba bebas diisi. Ini kan untuk bukti bahwa Mas Raffi sudah tahu, sudah paham dari permasalahan yang dihadapi, ya. Sesuai keadaan Mas Raffi, apa yang Mas Raffi tahu. Tadi solusi yang Mas Raffi inginkan, ya kan, pengennya seperti apa, tuangkan di situ. Santai aja, santai aja. Jadi tidak ada salah, tidak ada benar. Jadi ini sesuai dengan keadaan Mas Raffi dari awal sampai akhir tadi, gitu ya. Jadi tiap-tiapnya seperti apa, seperti tadi yang Mas Raffi ungkapkan, gitu ya. Pengennya seperti apa? Tadi seperti yang Mas Raffi ungkapkan kepada saya tadi dari awal. Kalau haus boleh minum, nih depannya boleh minum. Santai, oke. Kita berdua. Tidak ulangan loh ya ini loh. Ini gambaran perasaanmu, gambaran keinginanmu, solusi yang kamu inginkan, ya kan? Tuliskan di situ. Oke. Tanda tangan, saya juga, saya simpan di sini dulu. Dari hasil konseling individu dari awal dan sampai akhir, kamu sudah menyetujui, kamu mengikuti konseling individu, kemudian kamu menuliskan kontrak, ya kan, kontrak perilakunya, dan kamu juga mengeluarkan hasil evaluasi kamu selama bimbingan di sini, apa yang kamu rasakan, ya kan, kamu tuangkan di lembar kertas ini, ya. Saya akan membantu, ya, membantu keinginan Mas Raffi, untuk berhenti merokok. Selama Mas Raffi mau berusaha, saya juga siap untuk membantu. Seperti tadi, mengganti kebiasaan merokok dengan berolahraga, Pak, misalnya. Ya dijalankan. Kalau Mas Raffi maunya seperti itu, saya akan koordinasi dengan
bapak ibu yang akan siap membantu keluarga. Terus yang kedua, Mas Raffi tadi bilang siap untuk menolak bergaul, menolak teman yang mengajak merokok. Artinya apa? Walaupun dikatakan tidak gentle, merokok itu bukan kok gentle, bukan. Justru gentle tidak merokok. Karena apa? Berani menolak hal yang ya, lebih akan sibuk dengan orang tua ketimbang nongkrong teman yang mengajak merokok. Itu yang sudah Mas Raffi mengatakan. Sangat setuju sekali kalau Mas Raffi pengen berhenti merokok. Itu sangat setuju sekali. Ya, saya akan siap membantu itu. Ya. Oke, dari konseling individu hari ini coba Mas Raffi dari awal sampai akhir. Coba Mas Raffi simpulkan apa yang menjadi kesimpulan Mas Raffi setelah mengikuti atau masuk ke ruang BK ini bersama saya. Rokok itu tidak baik. Rokok itu tidak baik. Karena dapat merusak kesehatan. Dapat merusak kesehatan. Oke. Dan berkumpul dengan orang yang merokok juga tidak baik. Mengumpul dan ngobrol dengan orang yang merokok itu tidak baik. Terus Baik membantu orang tua lebih baik membantu orang tua atau berolahraga. Oke. Saya akan acungi jempol buat kamu karena sudah berani mengatakan hal itu. Saya akan sangat setuju itu. Oke. Saya akan sangat setuju sekali ketika Mas Raffi berkata lantang seperti itu. Siap untuk tidak merokok, menjauhi orang yang merokok, lebih sibuk membantu orang tua daripada menongkrong, ya. Dan mengganti kebiasaan rokok dengan pola hidup yang sehat. Ya, itu kalau misalkan Mas Raffi hari ini belum puas dengan obrolan-obrolan kita jadwalkan hari berikutnya. Ya, supaya Mas Raffi lebih berani lagi mengatakan no smoking. Bahasa Inggrisnya begitu ya. Lebih lantang lagi mengatakan no smoking. Coba acungkan jempol dijawab no smoking. Nah, kesepakatan kita hari ini, ya, kesepakatan kita hari ini adalah menolak untuk merokok dan mengumumkan dan mempromosikan rokok tidak baik untuk kesehatan. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Raffi sudah hadir di ruang BK ya untuk menyelesaikan masalah. Mas Raffi sana bahagia sekali karena tahu masalahnya apa yang harus diambil, apa solusinya apa. Ya. Karena masalah apapun yang memang kalau selain berokok, ya, selain berokok kalau memang ada masalah pribadi yang mau diceritakan ke saya silakan, tidak apa-apa. Mungkin belajar, tidak harus disuruh, silakan datang. Kalau ya mungkin teman-teman kan mungkin ada yang bermasalah juga tak berani karena mungkin kalau di ruang BK dianggap anak nakal. Padahal di ruang BK itu adalah untuk menyelesaikan masalah supaya masalah terselesaikan. Sebelum kita akhiri sesi konseling pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Ya, berdoa. Terima kasih sekali lagi Mas Raffi. Ya, kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita akhiri, saya punya, kita tutup, saya punya masukan buat kamu sebelum kita isi. Masukan itu seperti itu. Jadi siapa yang bisa menyelamatkan diri kita kalau kita diri kita sendiri? Siapa yang akan memberikan kekuatan
Siapa yang akan membantu kita jika kita tidak mau berusaha? Jadi saya pengen usaha doa dalam hal yang positif dilanjut. Nah ini adalah lembar kerja. Silakan diisi. Oke. Jadi gini. Sudah. Yang itu adalah evaluasi. Evaluasi proses. Nah, evaluasi proses ini ya. Ini evaluasi prosesnya. Ini keadaan kamu ya, keadaan kamu setelah suasana kamu setelah bimbingan konseling ya, ini konseling individu ya. Setelah kamu menjalankan konseling. Jadi ini adalah ungkapan perasaanmu setelah menjalankan konseling individu. Ya. Kasih. Kemudian nah ini adalah hasil evaluasi proses. Maksudnya gimana? Maksudnya kamu sudah tahu ada apa, ya kan? Dampak merokok, kamu udah kebiasaan merokok itu baik mana, kan? Kemudian kamu mencari solusi. Jadi kamu udah tahu, akhirnya kamu setelah tahu, makanya saya pengen menyisipin bahwa kamu itu paham enggak gitu. Ternyata paham, artinya kamu siap untuk tidak merokok. Oke, ini saya simpan, nanti ini saya fotokopi, yang kontrak ini saya berikan ke kamu. Oke, ya. Ada yang ditanyakan? Yakin? Nanti kalau misalkan kamu itu mau ngobrol lagi ya kita ngobrol lagi. Tadi mana Mas? Di Kelapa ada kegiatan rokok dan juga jauh dari teman rokok. Sehat selalu ya. Saya koreksi dulu ya, koreksi dulu apa yang sudah diisi sebelum tadi kan tadi tutup. Jadi coba saya pengen ini diisi, saya pengen diisi, ya kan nama, kelas, hari tanggal, ya kan nama, kelas, hari tanggal. Tuliskan langkah-langkah apa yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi atau berhenti merokok. Dan terus yang ketiga, tuliskan rencana atau solusi yang tepat agar dapat membantu pola hidup sehat. Silakan sesuai yang kamu inginkan. Ya, silakan. Ada yang terakhir, namun yang menemukan jati diri kamu yang sebenarnya. Awalnya tidak merokok, akhirnya tidak merokok lagi kan bagus. Oke, terima kasih. Ya, ini akan saya simpan ya, hasil evaluasi dan analisisnya akan saya simpan untuk memantau perkembangan yang akan terjadi saat ini. Nah, konseling pagi hari ini kita akhiri sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu sambil megang kontrak. Mana tadi kontrak? Nah ini ya.